hentikan mafia pangan, dan naikkan harkat dan martabat petani. Mafia banyak, titik. Aku sudah tindak. Ini mafianya nih. 76 tersangka. Orang kan tanya, mana yang tersangka? Itu 76. Kalau mau, datang ke penjara. Ketemu di sana. Yang bisa mana mafianya? Ini mafianya. Ini kita harus buka semua. Dan saya pikir, mohon maaf, bukan di depan Pak Amram saya menyatakan, ini harus tetap konsisten dilakukan agar ini kembali melepaskan negara ini dari mafia pangan. Kemarin ada mahasiswa yang melapor 2, suruh cabut. Dari mana? NTB kemarin. Enggak ada ruang yang mafia kecil, mafia besar. Ini harus dibersihkan. Mohon maaf Pak Menteri, ini revolusi sedang terjadi di sektor pertanian. Itu opini saya, revolusi sedang terjadi di sektor pertanian. Apa yang terjadi, yang dilakukan sekarang adalah sebenarnya sumber swasembada pangan dulu tuh bukan diproduksi, bukan dikonsumsi, tapi di data. Saya orang dalam lama sekali, data selalu sumbernya tuh ada beberapa. Satu dari BPS, satu dari Kementerian Pertanian, satu dari Kementerian Perdagangan, satu dari Bulog biasanya, 4 data itu. Dan selalu kita rapat itu selalu berbeda. Dan yang menentukan data yang benar itu bukan dari 4 lembaga itu, tapi dari yang mafia pangan. Maaf dulu. Nah, sehingga swasembada pangan itu bukan dari angka sebenarnya, dari keinginan pihak-pihak tertentu untuk mengimpor pangan. Bukan dari apakah produksi cukup apa tidak, karena faktanya dari dulu selalu tuh plus minusnya tuh hanya 500 sampai 1 juta ton, dan itu tidak sulit dicapai. Tapi kalau mafia datang, maka langsung bisa kurang 2 juta ton, kurang 3 juta ton. Dan Pak Mentan sudah hafal betul, sinyalnya selalu adalah pasar Cipinang sebagai indikator. Dulu kalau kita mau rapat, maka pasar Cipinang digoncang dulu, maka langsung keputusan rapat menyatakan impor besar. Nah, ini yang diterobos menurut saya sekarang, diterobos betul untuk meluruskan data itu, dan saya pikir Presiden Prabowo dengan Menteri Pertanian sudah mengambil komando data 1, produksi 1, semua 1. Nah, revolusi data. Bahwa itu supaya menutup para pemain. Ya. Nah, di produksi sangat jelas bahwa itu terjadi revolusi juga. Karena Pak Menteri ini hampir 3 bulan ini kita berdebat dengan diksi. Bukan substansi, diksi terus. Jadi keluar pengamat-pengamat tentang diksi. Apa itu swasembada pangan, apa swasembada beras, macam-macam diksinya. Padahal sebenarnya intinya bahwa sekarang beras tersedia, harga terjangkau. Kan itu sebenarnya yang terjadi. Dilupakan. Nah, repotnya ilmuwan kita juga terbawa ke diskusi diksi, bukan substansi. Nah, tapi saya menghargai bahwa ini kita harus hindari substansi diskusi tentang diksi. Makanya Pak Menteri, saya menghindari diskusi kemarin itu karena ini bukan diskusi substansi nih. Ini diskusi debat tentang diksi, bukan debat tentang substansi. Nah, kita lihatlah. Produksi saya petani di mana-mana saya paham betul namanya. Baru kali ini kita meningkatkan produksi itu, saya pikir pendekatannya Pak Menteri sudah benar. Adalah merangsang petani untuk berproduksi. Merangsang petani berproduksi hanya 2 kuncinya. Bu Ines dari IRI paham betul. Berikan jaminan pendapatan kepada mereka dan siapkan supply untuk sarana produksi mereka. Itu yang dilakukan bersamaan sekarang menurut saya. Itu bersamaan sekarang. Saya kasih contoh lah, Bapak paham. Adakah kegiatan ekonomi yang paling menguntungkan selain padi? Saya kasih contoh ya. 1 hektar padi itu hanya butuh 25 kg benih. Itu kalau ini sekarang 2 marginal. Padahal dialah yang memberikan nilai tambah terbesar di dunia ini. Pabrik apa yang kalahin mereka? Dari Rp250.000 ke 50 juta rupiah. Nggak ada yang ngalahin Pak. Nah, yang selalu saya kritik Pak Menteri adalah
untuk memarginalkan pertanian ini seakan-akan kontribusi pertanian itu kecil. Padahal sebenarnya definisinya yang salah. Karena setiap yang diolah seakan-akan bukan pertanian lagi. Ya kan Pak? Ya, tidak ada data pertanian tentang CPO. Karena dianggap industri. Padahal dari pertanian. Nah, tidak data pertanian kontribusi interpertanian hanya kalau menjual beras. Kalau sudah masuk restoran, maka dianggap bukan pertanian. Jadi menurut saya ini supaya harkat dan martabat petani ini harus dinaikkan. Selalu menyatakan, investor mari kita undang. Investor terbesar di Indonesia itu petani. Bukan yang datang dari luar negeri, itulah investor terbesar gitu. Nah, jadi mengeritik tentang hal ini harus paham betul substansinya. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, saya di mana-mana menyatakan kondisi geopolitik dan ekonomi yang sangat berat. Kalau stabilitas pangan tidak berhasil, saya yakin politisi akan bergerak untuk menyatukan Prabowo. Saya yakin itu akan lakukan. Mereka tidak bergerak karena ada Kopassusnya ada dua di sini, Pak Amram sama Pak Rizal untuk menjaga itu. Jangan ganggu tentang kedaulatan pangan ini. Dan itu berhasil menurut saya. Boleh orang menyatakan itu angka-angka, bukan. Faktanya kalau masih itu hanya angka, gampang sekali digoyang oleh oligarki lewat Cipinang. Kalau itu hanya angka, itu percaya saya, itu gampang sekali. Tapi karena bukan angka, fakta, maka dia nggak bisa menggoyang. Dan saya hormati betul sekarang kemandirian pangan ini kan, ya intinya hanya dua menurut saya. Dan Pak Menteri sudah melakukan, hentikan mafia pangan dan naikkan harkat dan martabat petani. Itu saya pikir dua kunci yang sedang berlangsung sekarang. Ya, karena yang ingin sekali ini tidak mandiri, mafia pangan itu, Bapak bisa bayangkan. Coba gula sekitar 6 juta ton ya Pak ya. 6 juta ton impornya. 6 juta ton itu bisa mendekati 100 triliun loh setahun. 100 triliun setahun. Dan ini tempat permainan yang sangat nyata. Begini, dari dulu saya katakan, siapapun mengimpor pangan itu mau Bulog, mau berdikari, mau apa, cukongnya tuh satu. Cukongnya satu. Nah, cukong itulah yang sedang kita tertibkan, berhentilah menjadi cukong, berbisnislah dengan baik. Nah, kenapa cukong itu muncul? Saya terbuka menyatakan karena mekanisme yang dibikin seperti itu, ada namanya sistem kuota. Dulu saya dalam, kuota keluar minggu ini, minggu depan kapal udah masuk Tanjung Priok. Artinya kapalnya udah ada di luar tuh, baru kuota keluar. Jadi, nah itu mereka atur semua, mulai kalau gula kan Australia, beras Thailand, Vietnam, itu kan dia udah beli semua di situ, baru diurus kuota di Indonesia. Nah, Saidi mau beli udah nggak ada barang, udah dibeli semua oleh mereka. Bulog pun nggak bisa dapat, gitu kan. Nah, ini kita harus buka semua dan saya pikir, mohon maaf, bukan di depan Pak Amram saya menyatakan, ini harus tetap konsisten dilakukan agar ini kembali melepaskan negara ini dari mafia pangan. Mafia pangan ini yang paling berat, dan karena mafia pangan akan masuk ke mafia politik, akan masuk ke mafia yang lain untuk mempengaruhi semua. Apa sih yang dilakukan Republik ini? Yang pertama adalah kita mulai dari kebijakan. Nah ini anak-anakku sekalian, apa yang diuraikan tadi beliau-beliau hebat. Sebenarnya tidak penting saya ulang lagi. Pertama kebijakan. Kebijakan sektor pertanian tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri, 16 impres yang keluar. Impres 6 ini untuk kepentingan, ini aku hafal datanya, 16 impres yang keluar. Salah satu impres yang pamungkas adalah pupuk. Pupuk dulu 12 menteri tanda tangan, 38 gubernur, 514 bupati, baru bisa sampai ke petani. Tadi Pak Saididu sampaikan, itu revolusioner. Ini datanya. Ini muter nih, 145. Kita lihat, ini datanya.
Tolong di kamera ya, diarahkan sini. Ini datanya 145 regulasi yang mengatur. Itu 12 menteri kementerian tanda tangan. 38 gubernur, bupati tidak boleh. Dan ada di dalamnya yang mengganggu petani kita. Kalau satu kecamatan tidak memilih bupati yang terpilih, itu fatal. Pupuknya tidak ke sana. Yang memilih, yang dikirim banyak, yang tidak memilih sedikit. Ini ekses dari kebijakan. Nah ini, sekarang ini dari Menteri Pupuk Indonesia, langsung ke petani. Hanya 3 langkah. Sudah 3 langkah, murah tersedia, turun 20%. Hebat nggak presiden kita? Dan kami, ini tadi Pak Sedidu sampaikan. Mafia banyak, titik. Aku sudah tindak. Ini mafianya nih. 76 tersangka. Orang kan tanya, mana yang tersangka? Itu 76. Kalau mau, datang ke penjara. Ketemu di sana. Netizen, mana mafianya? Ini mafianya. Pengecer, aku cabut izinnya 2.231. Kemarin ada mahasiswa yang melapor 2, suruh cabut. Dari mana? NTB kemarin. Enggak ada ruang yang mafia kecil, mafia besar. Ini harus dibersihkan. Lucu kan negeri kita, ada tadi minyak goreng. Kita terbesar dunia. Berarti ada mafia. Oke. Kemudian angka-angka. Betul, Pak Saidu memang bagaimana? Beliau sudah hafal mati. Puluhan tahun itu di BUMN. Memimpin seluruh Indonesia. Angka-angka dulu berbeda. Sekarang enggak. Yang keluarkan BPS. Apa kata BPS? Benar Bu? Enggak lagi kami keluarkan. Mau mengatakan swasembada tidak, bukan urusanku. Kami berproduksi. BPS keluarkan bahwa produksi kita naik 34 dari 30, 4 juta ton. Kemudian FAO, ini datanya, ini sorot. Tolong kamera jangan disorot saya. Ini sorot, ini ditanyakan netizen. Dikira palsu nih. Ini data dari BPS. Iya Bu, benar ya? Tolong Ibu jangan nganggu kalau, tapi ternyata Ibu nganggu. Berarti Ibu hebat. Yang tadi menarik, turun luas sawah, benar Bu, luas sawah 0,5. Produksi naik 12%. Penjelasannya itu tadi Bu. Memang sulit. Kalau kita tidak kuasai satu bidang, baru kita banyak komentar. Nah itu dosanya dicetak, dosa jariah. Itu ditanya nanti di akhirat itu. Bayangkan kalau 286 juta orang bertanya. Tapi yang susah adalah niat. Biar salah kalau niatnya baik itu katanya hukumannya masih bebas lah ya. Kembali, kemudian ini ya BPS, clear. Data yang kedua, FAO. Mengatakan 35. Kita 34. Selisih sedikit. Dan Indonesia nomor 2 peningkatannya dunia setelah Brasil. Dan ini bukan kerja saya, kerja kita semua. Termasuk beliau-beliau nih. Ini data dari FAO. Kemudian dari Amerika. Ini United States Department of Agriculture. Itu 34. BPS, Amerika, FAO sama. Terus ada satu orang tiba-tiba baru ada, makanya dosennya kita undang. Kalau dosennya mengatakan benar, ya sudah selesai. Nah, ini semua ahli pertanian dunia ada di sini. Lah tiba-tiba ada yang datang berani menyalahkan. Udah. Clear ya, ini disorot. Nih. Udah. Bukan data pertanian. Oke. Faktual lapangan, seperti dikatakan Pak Sedidu. Ini aja lihat. Ini adalah gudangnya orang. Disewa oleh Bulog karena sudah penuh gudangnya. Enggak usah kita diskusi data apa. Ini disewa. Kepala gudang mana? Jangan Pak Dirut. Benar enggak ada disewa? Benar. Bukan diatur-atur. Disewa kan? Mana tadi Pak Lurah? Ada? Pak Camat? Enggak ada. Sudah pulang. Ini kan disewa. Artinya gudangnya sudah penuh. Berikutnya kalau ini tidak benar, itu di penjara. Enggak lagi di sidang, langsung masuk. Jalan tol. Tahu harganya semua 50 triliun, 60 triliun. 60 triliun ya kurang lebih. Seluruh Indonesia.
Salah satu gudang ini ratusan miliar. Jadi itu. Kemudian berikutnya kita cek langsung. Nggak ada rekomendasi impor keluar dari pertanian. Selesai. Kecuali kalau Prof. Ferdi yang keluarkan. Nggak tahu lah. Tapi kayaknya tidak diterima itu negara lain kalau. Jadi selesai. Oke.